3 September uluh. Wiratama sedang sarapan bersama keluarganya. Ada Yulia, Ofelia, kedua saudara perempuannya beserta suaminya masing-masing. Tentu saja tak lupa dengan anak-anak mereka. Ayahnya, Prabandi Kusuma yang sudah sembuh dari stroke berkat ketelatenan Tama merawat Prabandi sudah kembali bisa duduk di kursi utama meja makan. 1 bulan lagi adalah ulang tahun perusahaan Tanjung Kusuma. Kakek kalian yang berada di Swiss akan datang ke Indonesia 1 minggu lagi. Pastikan kalian mengurus semuanya dengan benar. Ucap Prabandi Kusuma. Tama diam saja meski kedua anak perempuan Ofelia mengoceh ke sana kemari. Begitupun dengan suami mereka. Semuanya tampak ingin merasa ikut andil dalam perayaan besar acara ulang tahun perusahaan. Papa, mau omelet? Rengek Alfian yang duduk di sampingnya. Wiratama mengambilkan omelet untuk Alfi lalu menyuapinya sedikit demi sedikit. Wiratama sama sekali tidak tertarik untuk berlomba mencari muka di depan Prabandi. Toh, dia sudah berusaha membuat Prabandi sembuh dari stroke-nya saja sudah membuat Tama senang luar biasa. Ayah kandung Rangga itu selalu bersikap santai, cool dan sedikit bicara. Tapi sikap pendiam Wiratama yang tetap tenang menghadapi wajah-wajah bermuka dua di keluarganya itu justru mengintimidasi mereka. Ofelia dan antek-anteknya merasa seolah-olah Wiratama adalah bom waktu yang suatu saat akan membuat mereka jatuh tersungkur tanpa daya. Prabandi sendiri tentu saja lebih menyukai sikap Tama yang tetap tenang dan penuh wibawa. Hingga sarapan selesai, Tama tidak berkomentar apapun mengenai acara perayaan perusahaan. Saat ini, Tama sedang menggendong Alfian yang menyukai kupu-kupu di taman rumah. Tama! Panggil Prabandi. Wiratama menoleh. Prabandi menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia mendekat pada Tama. Bagaimana kabar cucuku Rangga? Wiratama tersenyum lalu menurunkan Alfian. Dia baik-baik saja. Rangga tumbuh dengan sangat baik di keluarga Dharmawangsa. Papa ingin sekali bertemu dengannya dan memeluknya. Apa anggota keluarga Dharmawangsa yang lain tidak curiga denganmu? Tanya Prabandi. Rangga memiliki wajah perpaduan aku dan Mutiara. Hanya mata Rangga yang mirip denganku. Selebihnya, Rangga mengambil wajah Mutiara. Hidung, bibir juga senyumnya. Jadi dia tidak sepenuhnya mirip denganku, Pa. Jelas Wiratama dengan suara pelan sambil tetap memperhatikan Alfian yang berlarian kecil di area taman. Prabandi manggut-manggut lega. Dia masih harus bersabar untuk bertemu dengan Rangga. Perihal Rangga pun belum diketahui oleh ayahnya sendiri yang berada di Swiss. Biarlah kerinduannya pada cucu dari istri keduanya itu harus dia tahan dengan sabar demi kebaikan Rangga sendiri. Lagi pula, Rangga sudah berada di tangan yang tepat. Sehari setelah kepulangan Hilda dari Bandung, Rashid yang sudah meminum ramuan ajaib dari Dimitri merasa sangat percaya diri. Semangatnya bisa mengimbangi permainan Hilda tumbuh berkali-kali lipat. Kita lihat, Dimitri! Seampuh apa ramuan ajaibmu bisa membuatku menaklukkan Hilda malam ini dan malam-malam selanjutnya. Gumam Rashid berjalan mondar-mandir di kamar seraya mengagumi tubuhnya yang tinggi kekar dan bulu-bulu lebat di dadanya. Dimitri yang melintas di kamar Rashid yang ada di base camp hanya tersenyum penuh arti melihat Rashid tampak bersemangat. Dia keluar dari base camp menuju rumah utama dengan siulan usil dirinya. Jika Dimitri sudah bersiul, Suzana sangat paham. Itu tandanya, Dimitri sedang mengerjai rekan-rekan Hilman di base camp. Pi, kali ini siapa yang kamu kerjai? Tanya Suzana. Dimitri menggeleng. Pipi tidak mengerjai siapapun. Jangan berdusta. Aku tidak berdusta, Mimi. Dimitri mengecup pipi Suzana. Senyum usilmu tak bisa membohongiku. Katakan siapa? Desak Suzana. Dimitri menghela napas. Dia melihat ke sekeliling. Area Sri sepi. Benar kan Pipi sedang mengerjai seseorang? Suzana bisa menerka dari gelagat Dimitri yang memperhatikan sekitar. Mulai sekarang, Mimi ada uang tambahan 1 juta tiap bulannya dari Pipi. Sudah anteng saja, ya? Bujuk Dimitri. Enggak,
Pasti 1 juta yang Pipi kasih buat Mimi adalah hasil mengerjai teman-teman Pipi. Dimitri menghela napas pasrah. Tak ada gunanya dia berdusta pada istrinya itu. Suzana terlatih menganalisa sikap seseorang sejak direkrut Sean. Uang itu dari Rashid. Nah, betul apa yang Mimi bilang? Kenapa Rashid memberimu uang 1 juta dan Pipi dengan begitu percaya dirinya mengatakan jika bulan-bulan selanjutnya Mimi dapat tambahan 1 juta? Desak Suzana lagi. Akhirnya Dimitri menceritakan keluhan Rashid. Suzana terbelalak. Jadi ramuan itu hanya teh biasa saja? Engkau mengapa tega berdusta pada teman sendiri dan memeras uangnya? Aku tidak menyangka kau sekejam itu. Aduh, kenapa bahasamu jadi ala berdramaturgi yang sering diucapkan Sri? Dimitri menggaruk pelipisnya. Mimi harus mencelearkan masalah ini. Tidak baik Pipi memanfaatkan kelemahan seseorang. Ancam Suzana. Mimi, dengar dulu. Pipi itu justru membantu Rashid. Mimi tahu bagaimana Rashid? Dia kalah telak mendapatkan Mimi olehku. Saat mendekati Hilda saja dia gugup bukan main. Berdekatan dengan perempuan yang dia sukai akan membuatnya berkeringat dingin dan tiba-tiba timbul keinginan untuk selalu buang air kecil. Papar Dimitri berapi-api. Suzana masih tidak mengerti arah ucapan Dimitri. Jangan berbelit-belit seperti novel online yang kubaca atau sinetron yang ratusan episodenya. Jelaskan secara singkat tapi jelas. Ujar Suzana. Rashid punya masalah dengan rasa percaya dirinya, Mi. Ini masalah serius, bukan hanya rasa minder biasa. Dia boleh bertubuh kekar, berkumis dan berjambang serta berbulu dada lebat bahkan mampu melibas lawan berjam-jam tanpa kenal kelah. Tapi Rashid lemah di hadapan perempuan, Mi. Makanya jodohnya lama. Dia itu punya rasa minder tingkat dewa, percayalah. Tutur Dimitri panjang lebar. Suzana mulai paham kemana arah ucapan Dimitri. Pipi hanya membangkitkan rasa percaya dirinya, mensugesti dirinya melalui ramuan ajaib. Pikir saja pakai logika. Rashid itu berlatih fisik tiap hari, makan makanan lezat dan bergizi di rumah ini. Masa iya dia kewalahan main pingpong di atas ranjang? Mustahil. Suzana kini sudah paham sepenuhnya. Di balik sikap cemburu Pipi pada Rashid, ternyata Pipi menyayangi Rashid, ya. Suzana tersenyum. Hih, sayang. Masa kesemak makan kesemak? Cebik Dimitri. Tapi kenapa Rashid harus membayar 1 juta untuk segelas teh biasa? Kalau kuberikan cuma-cuma, efek sugestinya tidak terlalu kuat. Sudah, percaya pada suamimu ini. Meski Pipi tidak bisa ilmu bela diri sehebat Rashid, Pipi bukan orang usil yang asal mengerjai seorang teman. Pipi juga ingin melihat Rashid bahagia seutuhnya dengan rumah tangganya. Kasihan, udah mah bujang lapuk, setelah menikah malah semapu dengan goyangan istri. Suzana menghela napas pasrah. Gaji dia dan gaji Hilda itu besar. Meski gaji Hilda tidak sebesar gajimu, tapi tetap saja gaji mereka besar. Mana ada pegawai Tuan Sean yang gajinya kecil? Gak ada, Mi. Ya, sudah ya. Iya Mimi setuju saja dengan Pipi. Tapi jangan selamanya Pipi peras Rashid, kasihan. Tenang saja, Mi. Kalau ramuan ajaibku sudah bisa menumbuhkan kepercayaan dirinya bahwa dia itu perkasa di atas ranjang, Pipi akan berterus terang. Janji Dimitri. Suzana dan Dimitri tak tahu jika dari tadi Sri menguping pembicaraan mereka di balik pintu samping panci. Gusti, si dimdim ayahku deleka-deleka tewing, nya. Babaturan ulangan dipalak tepi kak 1 juta sabulan. Tapi bener oge, sih. Baiklah hantep keunwe, karunya oge kak Ciakang Rashid. Sri membatin. Translate ada di catatan penulis. Dia Pitaloka baru saja mendapat telepon dari seorang produser. Dirinya ditawari peran utama untuk sinetron religi. Umi, kenapa bingung? Abi sudah mengizinkan Umi kembali ke layar kaca. Ustaz Ridwan mengusap bahu Diah Pitaloka. Terima kasih Abi sudah memberi izin pada Umi untuk kembali aktif di dunia seni. Abi memang suami pengertian.
Dia memeluk perut suaminya yang berdiri di sebelahnya yang sedang duduk di depan meja rias. Kita sudah program hamil ke sana dan kemari tapi alah Sweti belum berkenan memberikan amanah pada kita. Abi kasihan lihat Umi kesepian di rumah saat Abi sibuk. Jadi lebih baik Umi kembali aktif main sinetron kalau memang perannya sesuai dengan citra Umi saat ini. Jadi istri Abi. Dia Pitaloka mengeratkan pelukannya. Tapi Bi, lawan mainku adalah Friends. Friends itu adalah selingkuhan Yulia. Sampai saat ini Umi masih saja menyimpan rahasia besar mereka. Umi jadi galau, apakah karena Umi menyembunyikan kebenaran Alfian anak Yulia membuat Umi belum dikaruniai anak? Alfian, anak Wiratama, rekan bisnis Sean Dharmasangsa sebetulnya adalah anak Friends. Yulia memalsukan 2 hasil tes DNA Alfian, Bi. Umi bingung. Umi takut. Dia Pitaloka membatin resah. Ini adalah malam ketiga Rashid memanjakan Hilda. Mengajaknya berdansa di arena peluh kenikmatan. Keduanya benar-benar menikmati liukan demi liukan tarian mereka. Menjambak, menjerit dan saling meneriakan nama satu sama lain. Napas memburu dan ranjang yang berderit menghias malam-malam panjang mereka. Olahraga malam yang berhasil menghantarkan Rashid pada rasa kepuasan dirinya yang mampu menaklukkan Hilda. Tak ada ampun dan tak berjeda. Rashid membalaskan dendam malam-malam sebelumnya pada istrinya itu. Jika biasanya Hilda yang merengek meminta lagi dan lagi. Kali ini Rashid yang merelakan punggungnya dicakar bertubi-tubi, dicaci dan dijambak rambutnya hingga Hilda melenguh kepayahan seraya bergetar meminta ampun. Sayang, kau sungguh luar biasa. Aku lelah, biarkan aku tidur sebentar. Bisik Hilda dengan peluh membanjiri tubuhnya. Rashid tersenyum penuh kebanggaan. Akhirnya, Hilda lemas di bawah kungkungannya. Rashid mengecup kening Hilda lalu menekan tombol turbo di remote pendingin ruangan, membiarkan hawa sejuk membelai tubuh Hilda yang mengkilat karena keringat. 3 malam sudah aku yang menguasai permainan. Sungguh luar biasa ramuan ajaib Dimitri. Harga 1 juta untuk 1 bulan jika hasilnya seperti ini aku ikhlas, Dim. Rashid telentang menenangkan napas yang masih saja memburu. Tangannya membelai kepala Hilda dengan seulas senyum kebanggaan. Esoknya Rashid kembali hendak menemui Dimitri. Wajahnya segar nan cerah. Mai, gemoy, pipimu mana? Tanya Rashid bertanya pada Dimas yang sedang belajar bersama Dora di ruang bersantai. Tadi lagi di area lebar. Jawab Dimas. Di sana tak ada, Moy. Di base camp juga tidak ada. Ke toko organik, mungkin. Terka Dimas. Baiklah, Om Rashid tunggu di sini saja. Rashid tersenyum renyah dan lebar. Dimas melirik Rashid. Om Rashid udah gak kelihatan capek. Kelihatan senang. Dapat bonus dari Papa Dora ya? Rashid yang kini duduk di sofa dan melihat acara televisi menoleh pada Dimas seraya tersenyum. Bukan dari Papa Dora tapi dari Tante Hilda dan dari Pipi Dimdim. Pipi Dimdim kasih bonus buat Om Rashid? Tanya Dimas. Rashid mengangguk dengan sorot mata bahagia. Bonus apa? Dimas penasaran. Kelak jika kau sudah dewasa, kau akan mengerti bonus yang membuat Om Rashid bahagia tiada tara. Rashid mesem-mesem sendiri. Dimas melihat ke arah Dora yang sibuk mencatat ringkasan PR-nya. Dora, apa kau tahu pekerjaan yang melelahkan dan bonus yang membahagiakan yang hanya bisa kita tahu saat dewasa nanti? Tanya Dimas pada Dora. Dora menggeleng tak peduli. Dimas melirik Rashid lagi. Kenapa harus menunggu dewasa untuk tahu dan bisa mengerti? Tanya Dimas penasaran. Karena belum waktunya kamu tahu, Nak. Tugasmu saat ini hanya belajar dan bermain, nikmatilah masa remajamu yang indah dan menyenangkan itu. Rashid tersenyum lebar pada Dimas. Kelak saat kau dewasa, kau akan mengerti dengan sendirinya apa yang kumaksud dengan pekerjaan yang melelahkan dan bonus yang membahagiakan. Imbuh Rashid.
Baiklah. Dimas manggut-manggut seraya mencomot pancake rasa red velvet. Hei, itu punyaku. Selalu saja makananku kamu habiskan. Gerutu Dora. Nanti kubuatkan lagi. Pancake buatanku lebih enak daripada buatan pipi, kan? Sahut Dimas. Dora cemberut. Jangan manyun, nanti cantiknya hilang. Rayu Dimas. Kubilang Mimi kalau kamu makan melulu saat belajar. Ancam Dora. Aku suka makan, Isadora. Mimi atau siapapun boleh melarangku pacaran karena masih kecil. Tapi jika melarangku makan dan ngemil, itu akan sangat menyiksaku, sungguh. Dimas memasang wajah memelas seraya kedua tangannya menyentuh dada. Gayamu ala sinetron, Dim! Dora menggerutu. Rashid hanya mesem-mesem saja melihat interaksi kedekatan Dora dan Dimas. Tak berselang lama, Dimitri pulang dari toko organik. Berbelanja di toko organik adalah salah satu hal yang sangat menyenangkan untuk Dimitri. Dia mengeluarkan semua barang yang dibelinya dari dalam paper bag. Namun sekonyong-konyong Rashid memeluk Dimitri dari belakang. Hei, lepas! Pekik Dimitri sambil memukul-mukul tangan Rashid yang melingkar erat di lehernya. Kau mau membunuhku? Ha! Aku tercekik! Rashid melepaskan pelukannya. Dimitri terbatuk-batuk. Dim, ramuanmu sungguh ajaib. 3 malam aku menaklukkan Hilda tanpa ampun, Dim. Rashid berkata dengan mimik muka bahagia dan penuh rasa terima kasih. Ya, baguslah. Dimitri menjawab acuh tak acuh. Kau yakin 1 gelas akan membuat staminaku bertahan selama 1 bulan? Tanya Rashid. Buktinya ada di depan matamu, loh. Sahut Dimitri. Awal bulan, aku akan mentransfer 1 juta lagi untukmu. Kalau hasilnya seperti ini, 2 juta pun rela aku membelinya darimu. Dimitri diam saja. Dia teringat ancaman Suzana. Jauh di lubuk hatinya dia pun tak tega memeras Rashid 1 juta demi segelas teh biasa. Tapi jika dirinya memberi nilai jual pada teh itu, sugesti untuk Rashid akan jauh lebih mumpuni. Gak 2 juta. Bulan depan aku kasih diskon 50%. Rashid terbelalak. Kau serius? Dimitri mengangguk. Kau memang belahan jiwaku yang tertunda, Dim. Rashid memeluk Dimitri lagi. Mentaatu persenanana, jang nyogok sim kuring. Pajar keun sim kuring tau apa leon gitu? Sri melintas menyindir Dimitri. Ngomong apa sih kamu, Sri? Ketus Dimitri. Sri hanya mengedikkan bahu dan berjalan menuju lemari es 4 pintu yang berjejer di dekat area lebar. Lanita memakai setelan warna ungu muda, hijab ungu, sepatu bahkan tas warna ungu. Semua set berwarna ungu tersebut dibelikan Sean. Dia terkejut saat di depan rumahnya ada 2 orang gadis yang sedang beradu mulut. Ada apa itu, Pak Pur? Tanya Lanita. Kenapa tidak dilerai? Mereka adu mulut di depan rumah ini, loh. Itu, Nyonya, mereka teman-temannya Den Rangga. Jawab Purgandi. Lanita melongo tapi lalu seketika paham. Dia berjalan keluar dari gerbang halaman dan berdehem. Kedua gadis cantik dari kalangan atas itu menoleh pada Lanita. Seketika mereka tersenyum sopan. Bunda, selamat sore. Sapa keduanya. Sore, ada apa ini kenapa kalian ribut-ribut di depan rumah? Bunda, aku teman Rangga. Namaku Janes. Aku Quina, aku juga teman Rangga, Bunda. Kedua gadis itu saling menyodorkan tangan. Lanita tersenyum. Mau bertemu dengan Rangga? Janes dan Quina mengangguk mantap. Rangga ada di dalam, masuk saja. Pak Pur, tolong buka gerbangnya. Titah Lani.
Purgandi gesit membuka pintu gerbang mengizinkan mobil Janes dan Quina memasuki halaman luas rumah Shaun Hermawangsa. Lanita tidak jadi pergi. Dia melangkah cepat menuju rumah. Rangga Pastinggan bertemu mereka. "Mak, kok nggak jadi pergi?" tanya Sisi. "Itu di depan ada teman Rangga. Namanya Quina dan Janes. Apa kamu kenal?" "Quina aku kenal, dia satu sekolah. Tapi yang bernama Janes dari sekolahan lain, kadang suka ke sekolahan cari Rangga," jelas Sisi. "Oh, ya, sudah. Mama mau menemani mereka mengobrol dulu." Lani meletakkan tasnya yang berwarna ungu. "Biarin aja si Rangga yang nemuin, Mak," ujar Sisi. "Kamu kan tahu Rangga selalu menemui gadis-gadis yang datang ke sini. Kasihan, pasti tidak nyaman harus menanggapi mereka selama berjam-jam," belalani. Sisi diam saja. Dia menaiki tangga dan berpapasan dengan Dora. "Para fans Kak Rangga datang, ya?" tanya Dora. "Iya, siapa lagi?" sahut Sisi pelan menuju kamar Rangga dan membuka pintu tanpa mengetuknya terlebih dahulu. "Boots, ada Janes. Tuh, Mama mau pergi selalu saja nggak jadi. Janes datang barengan sama Quina. Kenapa mereka bisa akur?" tanya Rangga heran. Rangga selesai mandi dan sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. "Mau sampai kapan Mama net-net yang handle fans-fans kamu?" tanya Sisi. Iya, ini makanya aku mandi. Tadi Janes bilang mau ke sini," jawab Rangga. Sisi terpaku. Rangga mandi saat tahu Janes mau ke sini. "Kamu mau pergi sama Janes?" "Enggak. Ya mandi aja sekalian kan dari pulang sekolah belum mandi," sahut Rangga. Ada debur cemburu yang tiba-tiba menelikung hati Sisi. Janes adalah salah satu selebgram muda yang cantik, modis, berkelas dan berasal dari kalangan atas. "Sana, keluar. Aku mau ganti baju. Atau masuk saja sini, sekalian lihat aku buka handuk." Kekeh Rangga menunjuk handuk satunya yang melilit menutupi tubuh bagian bawahnya. "Ish, mesem." Cebik Sisi seraya menutup pintu. Rangga bisa lumer dan penuh canda dengan Sisi, tapi tidak dengan gadis lain di luar sana. Sisi melihat Dora yang berdiri di dekat tangga, melihat ke arah ruang tengah. "Ngapain?" bisik Sisi. "Kak, itu kayak Janes Kalista, deh. Bener nggak sih?" tanya Dora. "Kamu tahu Janes? Dia kan selebgram cantik itu, adiknya artis Alan Capstan yang blasteran Italia Brebes," jawab Dora. "What? Brebes?" Sisi melongo. "Mamanya Alan sama Janes itu orang Brebes, Jawa asli, dipinang pengusaha asal Italia," jelas Dora. "Kok kamu tahu? Alan Capstan itu kan idola aku, Kak. Apapun tentangnya aku tahu," jawab Dora. Sisi menggaruk tengkuknya. "Janes kenal Kak Rangga? Dia sekolah di International School bareng anaknya Deddy Corbuzier. Siapa itu namanya? Aska, ya?" tanya Dora. "Bukan kenal lagi, Janes naksir berat sama si Boots," sahut Sisi. Sisi menangkap semburat kelabu di wajah Dora. Saat dia hendak bertanya, Rangga keluar dari kamarnya lalu segera menuruni tangga sembari melempar senyum maut pada Dora dan Sisi. "Hei, dia wangi amat, loh!" Sisi terkejut. Dora juga mencium aroma wangi parfum mahal saat Rangga melewati mereka. Dora dan Sisi berpandangan. "Apa kakak kita yang ganteng tiada tanding tiada banding itu sedang jatuh cinta?" bisik Sisi. "Pada siapa? Janes atau yang satunya?" Dora pun ikut berbisik. Keduanya sama-sama melongok ke bawah dengan wajah muram. "Apa ini, Boots? Untuk pertama kalinya kamu mandi dan memakai parfum saat hendak menemui seorang gadis? Ai, ada yang berderak patah di
patah di hati ini. Mungkinkah kau sudah membuka hati untuk seorang gadis? Sisi membatin resah. Kenapa wajah Kak Rangga tampak berseri? Apa benar dia mau berkencan dengan Janas? Hei, ada apa denganku? Kenapa kini ada perasaan tak rela melihat Kak Rangga memamerkan senyumnya untuk teman perempuannya? Dora meraba dadanya, ada yang berdesir aneh dan Dora bingung dengan perasaannya sendiri. S312. Lanita sampai memastikan sendiri penglihatannya. Benarkah Rangga menemui Quina dan Janas dengan penampilan keren serta memakai parfum? Aromanya menguar kuat namun lembut. Padahal biasanya Rangga hanya cukup mengenakan jeans dan kaos oblong rumahan, dan tanpa parfum. Mama mau pergi? Tanya Rangga lembut seraya duduk di sebelah Lanita. Gak iya, tapi ini ada teman-temanmu. Sayang. Gak apa-apa, Mama bisa pergi. Kok? Mau ke acara sunatan Pedro di Blok C kan? Loh, kok kamu tahu? Tadi Mama teleponan sama mamanya Pedro kan lagi sama aku. Senyum Rangga. Oh, iya lupa. Kamu mau pergi, sayang? Tanya Lanita. Rangga menggeleng. Mau menemui Quina dan Janas? Rangga menoleh ke arah Quina dan Janas. Lanita menatap lekat Rangga. Kamu yakin, nak? Ini kenapa kamu pakai parfum segala? Gak apa-apa, Mama pergi saja. Rangga seolah tahu kalau Lanita masih sangsi. Lanita menepuk bahu Rangga dan berpamitan pada Quina serta Janas. Kalian kok bisa datang barengan? Tanya Rangga kalem, tanpa ekspresi tanpa senyum. Memang seperti itu gayanya. Enggak, siapa yang barengan? Aku kan tadi telepon kamu mau datang ke sini. Terus malah ketemu Medusa ini di depan rumah kamu. Sahut Janas. Hei, namaku Quina bukan Medusa. Cebik Quina. Gimana nggak aku manggil kamu Medusa? Tahu-tahu nyamperin aku sambil marah-marah. Teman bukan, saudara bukan, akrab juga nggak tahu-tahu misu-misu nggak jelas. Aneh nggak sih? Ucap Janas santai tapi wajahnya jelas kesal. Ya kamu ngapain ke rumah Rangga? Tanya Quina. Ya main, aku udah telepon Rangga kok kalau aku mau ke sini. Sahut Janas. Kamu sudah janjian belum mau datang ke sini? Rangga, kenapa anak sekolah lain bisa tahu nomor ponselmu? Tanya Quina. Rangga hanya mengedikkan bahu. Gak usah kepo. Cibir Janas. Iri ya aku bisa teleponan sama Rangga? Hah, iri? Iri sama selebgram norak yang mukanya oplasan? Cebik Quina. Jangan kurang ajar, ya. Ini muka asli turunan Brebes Italia. Jangan sembarangan nuduh. Janas mulai geram, tapi dia masih menahan emosi karena dia sedang bertamu. Lain saat tadi masih ada di tepi jalan. Kalian kesini mau ketemu aku apa mau berantem terus? Rangga melerai dengan kalem. Sorry, enggak. Si Medusa ini yang mulai duluan, sih. Ucap Janas. Sementara di atas, Dora dan Sisi berdiri anteng menikmati drama baru selain drama Pancui yang sudah melegenda di keluarga Dharma Wangsa drama Sri CS, Dimitri dan juga Rashid. Kamu pilih mana, Dek? Quina apa Janas? Bisik Sisi. Dora memajukan bibir dan menaikkan cuping hidung. Gak ada yang kupilih. Karangga aja gak milih mereka. Terus si Boots pilih siapa? Ya, pilih Dora, dong. Boots kan setia sama Dora. Sahut Dora terkikik. Sisi ikut cekikikan. Tapi keduanya lantas terhenti saat Rangga menatap ke atas dan melihat Sisi dan Dora dengan lekat. Dora dan Sisi kompak bertolak pinggang lalu menyebutkan kata apa tanpa bersuara pada Rangga dengan wajah judes. Rangga menghela napas seraya menggeleng lalu fokus kembali pada Quina dan Janas. Kak, kita kerjain mereka, yuk. Usul Dora. Kerjain gimana? Dora menarik tangan Sisi dan menuruni tangga satunya yang menuju Pancui.
Tangga di lantai atas memang didesain ada dua. Satu menuju ruang tengah dan di sisi lain menuju pantry. Mbak Sri! Panggil Dora panik terburu-buru menuruni tangga sambil menarik tangan Sisi. Iya, Non. Sri menghentikan langkahnya yang saat itu membawa nampan berisi minuman untuk Quina dan Janas. Itu minuman buat temennya Kak Rangga, kan? Tanya Dora. Sri mengangguk. Dora melambai. Kesiniin dulu. Sri patuh lalu mendekat pada Dora yang berjalan menuju meja makan. Di atas meja makan tersedia garam bubuk. Dora dengan cekatan membubuhi kopi dingin milik Janas dan jus alpukat milik Quina dengan beberapa sendok garam. Sisi dan Sri bengong. Hah, nanti rasanya ajaib. Ujar Sisi. Kan tadi aku bilang, kita mau ngerjain 2 Medusa itu. Kikik Dora. Sri pasrah saja jika nanti Rangga akan protes padanya. Oke, Mbak Sri, cepat sajikan. Titah Dora. Sri mengangguk patuh. Sisi hanya menggeleng maklum melihat ulah Dora mengerjai kedua teman Rangga. 10 menit kemudian, Sisi dan Dora terkikik geli melihat ekspresi Janas yang menyeringai saat meminum kopi susu dinginnya. Ini kopi rasa apa, ya? Ujar Janas dengan kening berkerut. Sementara itu, Quina malah menyemburkan minumannya dengan memekik. Asin banget. Masa jus asin? Pekiknya dengan memegangi leher. Rangga tetap tenang, dia menoleh lagi ke atas. Dilihatnya kedua adiknya sedang anteng bermain ponsel. Tapi Rangga yakin, mereka pasti mengerjai minuman Janas dan Quina. Dia beranjak dari tempat duduknya menuju pantry. Mbak Sri, Mbak! Panggil Rangga. Ya, Den! Jawab Sri mulai panik. Dia tahu Rangga tak pernah marah atau semena-mena di rumah majikannya itu, tapi Sri tetap saja takut. Kenapa dengan minuman yang Mbak Sri sajikan? Tanya Rangga pelan. Tak ada nada marah ataupun tatapan intimidasi, tapi Sri tetap saja gugup. Itu, Den. Pasti ulah Dora dan Sisi, ya? Sri diam saja seraya menunduk. Ya sudah tak apa-apa. Buatkan lagi yang baru tapi jangan mau dikerjai Dora dan Sisi lagi, ya? Sri mengangguk berulang kali. Rangga kembali ke ruang tengah melewati tangga satunya hendak menegur Dora dan Sisi. Tapi kedua adiknya tak ada di pembatas tangga. Di kamar pun tak ada, di ruang bersantai tak ada. Rangga menghela napas seraya menggeleng dengan ulah kedua adiknya. Malam hari saat Janas dan Quina pulang, Rangga menemui Dora dan Sisi yang ada di ruang bersantai. Ada Dimas, Lani, dan juga Sean serta Suzana. Dora, Sisi, kenapa minuman tamunya kakak kalian bubuhi banyak garam? Tanya Rangga berdiri di ambang pintu. Semua orang yang ada di ruang bersantai menoleh pada Rangga. Ya lagian Kak Rangga pakai parfum buat nemuin mereka. Sahut Dora enteng. Rangga menatap Sisi ingin mendengar alasan Sisi. Aku nggak ikut-ikutan. Dora yang punya ide. Kekeh Sisi. Kenapa nggak dilarang? Tanya Rangga. Ya, lagian kamu pakai acara mandi terus pakai baju keren buat nemuin mereka. Biasanya juga malas dan amburadul kalau kepaksa nemuin fans-fansnya. Sisi beralasan. Rangga menghela napas seraya berjalan masuk ruang bersantai dan duduk di sebelah Lani. Ada apa ini? Kenapa kalian iseng sih sama tamunya Kak Rangga? Memang salah kalau kakakmu pakai parfum saat ketemu teman perempuannya? Tanya Sean. Pa, selama ini yang sibuk nemuin para penggemar Kak Rangga itu Mama, lo. Tepis Dora. Iya, Papa tahu. Ya mungkin saja ada salah satu dari mereka yang kakakmu taksir. Siapa tadi sayang namanya? Kamu cerita soal anaknya Alessandro, rekan bisnis Papa dari Venezia. Sean menoleh ke arah Lani. Janes, Pa? Nah, ada Janes kan? Tanya Sean pada Rangga. Papa kenal Janes?
Tanya Dora. Kenal, Sir Alessandro pernah makan malam dengan papa bersama anak dan istrinya. Jawab Sean. Dora bertukar pandang dengan Sissy. Aku tampak rapi, pakai parfum karena memang ada Janes dan aku tahu Janes anak rekan bisnis papa. Jadi aku harus tampak baik di matanya. Tak mau membuat Janes kesal lalu mengadu pada papanya dan berimbas pada hubungan baik papa dengan papa Janes. Jelas Rangga bicara pada Lani di sebelahnya. Seketika Lanita memeluk Rangga. Betapa pemikiran anak laki-lakinya sejauh itu. Padahal semua orang berpikir Rangga sedang menyukai salah satu dari kedua gadis yang datang tadi sore. Sean mesem bijak. Dia menatap Rangga dengan seksama. Terbersit perasaan tak rela di hati Sean jika suatu saat Rangga benar-benar harus kembali ke pelukan Wiratama, menjadi penerus bisnis keluarga Tanjung Kusuma. Padahal Sean sangat menyayangi Rangga dan berharap Sean bisa meneruskan raksasa bisnis real estate-nya pada anak lelakinya tersebut. S313